Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Apa kabar santri Husnul Khotimah yang semoga Allah muliakan? Anak-anakku semua kelas 7, ikhwan dan akhwat yang insya Allah tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Imla untuk kelas 7 pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang cara penulisan huruf hijaiyah yang ditulis secara tunggal. Huruf hijaiyahnya ditulis sendiri-sendiri ya. Huruf hijaiyahnya ditulis sendiri, tidak bersambung dengan huruf yang lainnya. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kaidah penulisan huruf hijaiyah, kita akan membahas dahulu tentang huruf hijaiyah. Mungkin semua santri sudah mengetahui apa itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf dalam aksara Arab yang berjumlah 28 huruf. Huruf-hurufnya dimulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir adalah huruf ya. Di antara ulama ahli bahasa berpendapat bahwa jumlah huruf hijaiyah adalah 30 huruf. Itu jika memasukkan huruf lam alif dan huruf hamzah. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu huruf hijaiyah ada 28 huruf. Huruf lam alif sudah diwakili oleh huruf lam, dan huruf hamzah sudah diwakili oleh huruf alif. Selanjutnya, dalam penulisan huruf-huruf hijaiyah tersebut ada pembagian kategori huruf dalam menuliskannya. Yang pertama, ada huruf yang dapat menyambung, dan yang kedua ada huruf yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Penjelasan huruf yang pertama adalah, sekaligus contohnya, yaitu huruf lam yang ada pada kata qolamun. Pada kata qolamun, lam bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yaitu huruf qaf, dan juga huruf lam bisa menyambung dengan huruf setelahnya yaitu huruf mim. Kategori huruf yang kedua yaitu huruf yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung, yaitu ada pada contoh huruf alif yang ada pada kata babun. Pada kata babun, alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya yaitu huruf ba berharokat fathah ya. Tapi huruf alif tidak bisa menyambung dengan huruf ba yang ada setelahnya. Dengan bun, alif tidak bisa disambung. Itu kategori huruf yang kedua ya. Nah, masing-masing dari huruf hijaiyah dalam bentuk hurufnya nanti seperti juga kita belajar menulis bahasa yang lain, ada huruf yang ada di posisi di depan, kemudian ada huruf yang di tengah, ada huruf yang posisinya ada di akhir kata, dan juga ada
huruf yang sendiri, terpisah, atau huruf tunggal. Nah, dalam kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kaidah penulisan huruf tunggal. Kaidah penulisan di sini maksudnya lebih ke kaidah penempatan penulisan huruf tunggal. Dalam penulisan huruf hijaiyah tunggal terdapat kaidah penulisan yang harus diperhatikan, yaitu penulisan bagian huruf di atas garis buku dan bagian huruf yang ditulis sampai ke bawah garis buku. Insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Dalam tayangan slide berikut ini, kita bisa melihat huruf-huruf hijaiyah ditulis dengan berpatokan pada garis buku. Garis buku itu melintasi huruf-huruf tersebut. Bisa kita lihat mana saja huruf-huruf yang ditulis hanya di atas garis buku dan huruf mana saja yang ditulis sampai di bawah garis buku. Huruf yang ditulis di atas garis saja yaitu huruf alif, ba, ta, sa, dal, zal, to, zo, fa, kaf, ha, lam alif, dan hamzah. Kemudian huruf-huruf yang ditulis dari atas sampai garis buku yaitu jim, ha, kho, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ain, ghoin, qaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Kaidah penulisan huruf tunggal ini berlaku untuk penulisan huruf Arab secara umum yang digunakan untuk penulisan teks, naskah, buku, ataupun kitab yang berbahasa Arab ya. Sering kita jumpai huruf-huruf yang digunakan untuk penulisan buku-buku berbahasa Arab itu mengikuti kaidah penulisan ini ya. Atau juga dalam menulis ayat-ayat Al-Quran, semuanya berpatokan pada penulisan huruf hijaiyah yang kita bahas sekarang dan nanti ya. Untuk kaidah penulisan huruf hijaiyah yang bersambung, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Demikian uraian singkat dari Ustadz tentang bagian pertama dari seri penulisan huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah tunggal, cara menulis dan menempatkan bagian huruf tersebut. Ada yang ditulis hanya sampai garis buku dan ada yang ditulis sampai garis bawah buku. Itu yang disampaikan dari Ustadz. Silahkan jika ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan boleh menghubungi Ustadz. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.